Pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya, syukur ya. Kita sehingga hari ini masih selalu diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar bersama ibu ya. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini kita harus selalu ingat dengan atau selalu melaksanakan yang namanya 3M. Yang pertama apa? Mencuci Mencuci tangan. tangan. Iya, apa lagi? Iya, pintar sekali ya. Nah, 3M itu jangan hanya dihafal, tetapi harus dilaksanakan. Oke. Nah, anak-anak, siapa tadi yang datang lebih awal? Anggi. Iya, coba Nana Anggi pimpin doa dulu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya Nana Anggi sudah memimpin doa. Anak-anak, masih ingatkah dengan pelajaran yang kemarin? Masih. Iya, apa pelajaran kita yang kemarin? Lingkungan sehat dan nyaman. Iya, pembelajaran kita kemarin itu adalah hidup bersih dan sehat di sekolah. Nah, untuk supaya kita lebih bersemangat lagi ya mengikuti pelajaran hari ini, bagaimana kalau kita menyanyi dulu ya? Mau menyanyi? Iya, kita akan menyanyi lagu wajib yang berjudul Garuda Pancasila. Bisa? Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Nah, 1, 2, 3, mulai. Lagu wajib itu wajib kita pelajari. Ya, Nak ya. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. yang mana tema 4 itu adalah hidup bersih dan sehat. Subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat dan pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan lingkungan sehat ya, menggunakan bahasa lisan secara tepat. Terus yang berikutnya, siswa dapat mengidentifikasi alat-alat gambar imajinatif dengan benar. Itulah beberapa tujuan pembelajaran hari ini yang harus kita capai ya. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran, Bu Guru akan membentuk kelompok ya. Ananda Kadek, Ananda Afifa, dan Ananda Wisnu jadi satu kelompok. Sebelah sini bentuk kelompok mejanya. Terus yang kelompok yang kedua berjumlah 4 orang ya. Ananda Anggi, Ananda Ayu, Ananda Mary, Ananda Raffi. Dari satu kelompok pindah ke sini. Ayo bentuk kelompoknya nak.
sini? Sudah dilihat? Sudah. Di sini ada kegiatan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-temannya. Coba kegiatan apa yang mereka lakukan? Siapa yang bisa? Apa? Sampah menyapu. Ya, ada yang menanam bunga, ada yang menyapu, ada yang apa lagi Ibu? Mengumpul sampah, terus ada iya pintar sekali. Perlukah kita melakukan kegiatan itu? Ya, sangat perlu. Kenapa kita perlu melakukan kegiatan itu? Supaya lingkungan kita di tempat bermain bersih dan sehat. Dan guru berharap kalian semua yang ada di kelas 2 ini bisa melakukan kegiatan yang seperti dilakukan Dayu dan teman-temannya. Bisa ya? Nah, coba Bu Guru minta Nanda Anggi untuk membacakan teksnya. Dayu dan teman-teman mendapat tugas Yang lainnya sekolah. dengarkan. Mereka ikan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekolah Di sekitar. sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Iya ya, coba perhatikan ya anak-anak. Dayu dan teman-teman mendapat tugas apa? Tugas menggambar dari sekolah ya. Mereka sepakat akan menggambar di mana? Taman. Di taman. Sini Dayu dan teman-teman sudah sampai di taman ya. Coba Bu Guru minta Ananda Beri untuk membacakan ini. Yang pertama, ini yang dipakai tulis. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Coba Ananda Apipa. Ini yang Bu Guru tunjuk ini. Teman-teman sikap Siapa? membersihkan dan merawat tempat ini. Coba Ananda, yuk baca nomor 4. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon dan rindang. Yang rindang. Di dalam percakapan Dayu dan teman-temannya, apa yang mereka bicarakan di situ? Mereka membicarakan tentang kebersihan dan keindahan tempat bermain. Nah, anak akan berdiskusi ya tentang yang mereka bacakan. Nah, di sini Bu Guru akan membagikan LKPD secara kelompok. Kalian kerjakan ya. Di dalam LKPD itu ada penjelasan seperti sedang kita jelaskan ya. Nah, coba perhatikan gambar berikutnya anak-anak. Perhatikan dulu. Nah, coba anak-anak. Di dalam teks tadi ya, di dalam percakapan atau diskusi tadi, di situ ada kosakata. Coba perhatikan dulu di layar. Ada kosakata indah, nyaman, dan rindang. Nah, kalian diskusikan sama temannya tentang apa arti dari indah, nyaman, dan rindang ya. Indah,
artinya ya. Indah pasangannya yang mana? Oke. Sudah? Ya, sudah? Sudah ketemu? Dah. Iya, pintar ya. Nah, coba sekarang kita perhatikan di layar. Nah, coba perhatikan. Indah Indah artinya apa? Mata. Yang kedua apa bacanya ini? Mata. Iya. Terus yang ketiga apa? Iya, rindang artinya banyak cabang, ranting dan daun. Pintar sekali ya anak-anak. Sudah bisa ya mengartikan kosakata? Bisa ya? Bisa. Iya. Anak Meli, baca teks yang ada di layar monitor depan. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihan harus kita jaga dengan baik. Iya. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain yang bersih ya merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan ya. Lanjut kelompok sana. Anak-anak baca. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Sebagian besar sudah bisa membaca ya anak-anak ibu guru. Nah, dari cerita yang kalian baca, informasi apa yang kalian peroleh dari teks tersebut? Yang pertama apa? Tempat bermain yang bersih dan nyaman. Yang kedua apa? Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat dan rekreasi. Yang ketiga, kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Iya, pintar ya. Nah, itulah ada beberapa informasi yang dapat kita petik dari teks yang kalian baca ya. Nah, anak-anak, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, sudah paham ya? Coba sambil kalian kerjakan LKPD yang Bu Guru berikan ya. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan? Coba didiskusikan per kelompoknya. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Yang pertama itu apa? Coba diskusikan dulu. Memungut sampah. Tempat yang nyaman. Tempat yang nyaman. Diskusikan dulu. Nanti pas yang guru sama-sama. Tempat yang bersih dan nyaman. Sudah? Ya. Coba kelompoknya Nanda Anggi. Ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Satu apa? Bebas. Bebas dari Iya, bebas dari sampah. Coba kelompoknya adik-adik, apa lagi? bersih dan nyaman. Ya, siapa lagi yang bisa tambahkan? Apa lagi? Banyak pengunjungnya. Iya, pintar. Nah, itu ya anak-anak
Coba kalian perhatikan. Di sini ada dua gambar. Yang mana gambar, yang mana lukisan? Gambar pertama apa? Main layangan. Iya, ini disebut gambaran. Gambaran yang biasa kita bikin di buku gambar ya. Terus yang ini, yang kedua ini? Lukisan. Ini adalah lukisan. Anak-anak, siapa yang bisa sebutkan alat-alat yang digunakan untuk menggambar? Alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar. Pensil, apa lagi? Apa lagi? Pengerot, apa lagi? Pensil warna. Pensil warna, apa lagi? Buku. Gambar, apa lagi? Penghapus, apa lagi? Yang panjang itu untuk Penggaris. Iya, ada penggaris. Nih, coba perhatikan. Nih, alat dan bahan untuk menggambar. Yang pertama ada ini apa namanya? Terus yang ini? Terus yang ini? Ini? Iya. Sudah kalian siapkan semua itu? Sudah kalian bawa? Oke, pintar. Sebentar kita akan menggambar ya. Nah, langkah-langkah menggambar. Yang pertama, baca Ananda Pipa. Yang nomor satu apa, Nak? Menentukan ide gambar. Nah, yang kedua, baca Ananda Raffi. Membuat gambar. Coba. Ananda Anggi yang ketiga baca. Lanjutkan. Menjadi gambar yang Lengkap. Coba Ananda Kadet yang keempat. memberi warna. Ya, jadi itu ya, ada 4 langkah-langkah menggambar. Yang pertama, menentukan ide. Yang kedua, membuat sketsa gambar. Yang ketiga, melanjutkan menjadi gambar yang. lengkap. Dan yang keempat, memberi warna. Nah, sekarang perhatikan contoh gambar Dayu. Coba perhatikan. Dayu menggambar apa itu Dayu? Menggambar apa? Kubus. Lihat itu. Balok panjang anak-anak ya. Nah, Dayu menggambar kubus yang tersusun. Ya. Dan lihat ya. Ini yang berbentuk ini, lihat. Ini. Sudah lihat? Kubus termasuk salah satu contoh bangun rumah. Barang pipa sehari-hari. Benda yang menyerupai kubus. Ini ada Pernah memainkan mainan ini? Ya, yang dipasang-pasangkan ya supaya serasi. Warnanya terkumpul biru-biru, merah-merah seperti itu ya. Terus yang ini yang menyerupai kubus. Dadu. Pernah memainkan mainan ini? Nah, dadu ini biasa dimainkan di dalam ular tangga ya. Iya, pintar ya. Sekarang perhatikan. Nah, gambar balok ini ada juga di pekerjaan LKPD kalian ya. Balok adalah salah satu bangun ruang. Ya, selain tadi kubus adalah balok. Iki berapa ruas garis anak-anak? 12. Untuk mengecek betulkah balok memiliki 12 ruas garis, kita lihat dulu ya. Perhatikan. Di sini ada garis A ke B. Berarti dia garis A. Dari B ke berarti garis B. Terus dari C ke CG. Terus dari G ke
Masih ada yang ketinggalan? Sekarang kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada yang ketinggalan. Yang mana? Oh iya ini. Dari D ke H. Jadi balok memiliki 12 ruas garis atau yang biasa disebut dengan rusuk. Bisa ya? Ya, perhatikan juga dengan LKPD kalian, anak. Ya? Oke, sudah bisa dengan balok? Sekarang gambar kedua. Prisma segi 4. Nah, siapa yang bisa untuk menuliskan ruas-ruas garis yang ada di prisma segi 4? Yang seperti tadi buku contohkan. Ya, anak-anak adik, maju. Dihubungkan garis ini ke garis ini, lalu ditulis di bawahnya. Garis apa namanya? Ya, tulis. Satu lagi. Ya. Oke, sudah. Ya, kasih tepuk tangan dulu temannya. Ya, kelompok 2. Ananda Mary. Ya, tulis. Ini di sini. Kasih lagi sini. Ya, 2 saja cukup. Kasih tepuk tangan temannya. Coba Ananda Pipa. Sampai. Ya, kasih tepuk tangan temannya. Coba Ananda Rafi. Jangan terbawa ini. Lihat. Kasih tepuk tangan temannya pintar-pintar ya. Siapa yang tadi yang mau? Ya, Ananda, yuk cepat. Cepat nak. Ya, kasih tepuk tangan temannya.
seperti itu, sekarang LKPD-nya dikumpul. Semoga kerja kelompok kalian ini bagus, nilainya bagus-bagus dan bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan benar ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan ya. Jika tidak ada yang bertanya tentang materi yang telah berlangsung hari ini, Bu Guru akan memberikan tes evaluasi untuk mengecek pemahaman kalian satu persatu ya. Kalian mengerjakan evaluasi. Jangan lupa ditulis namanya ya. Jangan menyontek ya. Kerja, ayo silakan kerja anak-anak. Bu Guru akan memeriksa LKPD kalian. Kalian kerjakan lembar evaluasinya. Dibaca baik-baik ya, dibaca baik-baik soalnya baru kerja. Jangan asal silang, nggak boleh menyontek ya, nggak boleh menyontek. Sudah? Sudah. Sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah? Sudah? Semuanya ya? Sudah semuanya? Nah, di sini Bu Guru sudah mendapatkan nilai dari masing-masing kelompok ya. Nah, Bu Guru minta satu orang setiap kelompok untuk membacakan hasil kerja kelompoknya ya. Coba anak-anak kadek maju ke depan, membacakan hasil kelompok. Bilang, saya akan membacakan hasil kelompok 1. Saya akan membacakan hasil kelompok 1. Yang lainnya dengarkan ya. Ini dari soalnya. Apa isi percakapan pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman percayaku? Percakapan itu mengajarkan kita akan kebersihan lingkungan yang harus kita jaga. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman terus terjaga? Merawatnya dan menjaga
Ananda, yuk maju. Saya akan membacakan hasil kelompok 2. Buat garis pada balok di atas. 1. Garis AB. 2. Garis BC. 3. Garis BF. 4. Garis CG. 5. Garis FAD. 11. Garis GF. Nomor 12. Garis F. Ya, kasih tepuk tangan temannya. Ya, itulah tadi ya presentasi dari masing-masing kelompok tentang hasil kelompoknya. Sementara hasil evaluasinya nanti Bu Guru akan periksa. Sebentar ya. Sebentar Bu Guru akan bagikan hasil evaluasi kalian ya. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya presentasi dari kelompok, maka kegiatan kita hari ini berakhir sampai di sini ya. Coba kalian perhatikan di layar. Di sini ada pekerjaan rumah yang akan kalian kerjakan. Pekerjaan rumah itu berarti pekerjaan yang akan dikerjakan di rumah. Kalian tulis ya. Tulis PR-nya ya. Sudah? Sudah selesai tulis PR? Ya. Nah, anak-anak, apa saja yang kita pelajari hari ini? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Iya, kebersihan tempat bermain. Terus yang kedua, tadi kita belajar tentang apa? Tentang apa? Iya, balok itu adalah bangun buang. Berarti selain ada balok, ada apa lagi? Kubus dan karisma segi 4. Terus yang terakhir, kita belajar tentang apa? Gambar. Iya, tentang gambar dan lukisan, yaitu gambar 2 dimensi. Ya, Bu Guru berharap kalian tidak hanya belajar di sekolah ya, tapi juga rajin belajar di rumah. Bagaimana perasaan kalian belajar 1 hari bersama Bu Guru? Senang. Semoga selalu senang ya menerima setiap materi yang Bu Guru berikan ya. Dan ingat ya anak-anak ya, di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kebersihan. Harus selalu menjaga jarak.